Oke, apakah suara saya terdengar? Rekan-rekan, cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat join ya untuk rekan-rekan yang hadir nih di Zoom kali ini nih. Kebetulan kali ini kita akan lanjut ya pembahasan mengenai WSP, yaitu WSP lanjutan ya. Kita akan membahas mengenai fitur-fitur, beberapa fitur yang ada di WSP. Oke. Di sini saya coba untuk share screen terlebih dahulu ya. Kita langsung saja untuk melakukan share. Apakah share screen saya sudah terlihat, teman-teman? Share screen-nya sudah terlihat? Oke. Oke, terima kasih ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai uh, fitur ya, beberapa fitur, yaitu kita akan membahas mengenai fitur atas header ya. Kita akan membahas mengenai atas header, kemudian juga atas konten, dan juga mengenai bawah header ya, bawah header di sini. Nah, nanti tampilnya ada di mana sih gitu ya. Nanti akan kita jelaskan juga ya. Oke, kita akan membahas mengenai atas header terlebih dahulu ya. Atas header ini akan muncul di paling atas di sini ya teman-teman ya. Di atas, di bagian atas dari beranda profile dan juga artikel gitu. Nah, kita isinya seperti gimana sih caranya? Kita bisa masuk terlebih dulu ke panel MS-nya ya, ataupun ke halaman admin. Kemudian teman-teman klik saja nih ketika sudah login ke master data ya, ke master data. Kemudian kita klik yang namanya atas header ataupun menu atas header gitu ya. Nah, di bagian menu atas header ini kita bisa inputkan konten di sini ya, input konten. Oke, di bagian konten ini teman-teman bisa nih mencantumkan nama perusahaan dari teman-teman ataupun nama instansinya itu bisa ya. Karena di sini saya akan mencoba untuk menginputkan misalnya seperti ini ya. Oke, sorry, kita masukkan PT Indojaya. Misalnya kita cantumkan seperti ini ya. Nah, kemudian di bawahnya kita bisa inputkan slogan ya, entah itu slogan, motivasi ataupun ciri khas dari teman-teman gitu. Misalnya seperti ini, termurah dan terpercaya ya. Nah, misalnya seperti itu. Oke, kemudian di bagian paling bawahnya ataupun di baris ketiganya itu bisa teman-teman inputkan saja seperti ini ya. Contohnya info pemesanan via WhatsApp gitu ya. Nah, terus kemudian teman-teman bisa masukkan nomor teman-teman nih. Contoh di sini saya masukkan terlebih dahulu ya. Nomor saya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tapi nomor ini tuh belum bisa diklik ya. Nomor ini tuh belum bisa diklik ataupun belum bisa langsung terhubung ke yang namanya eh, WhatsApp kita gitu ya. Gimana caranya biar langsung terhubung? Pertama-tama teman-teman bisa nih di blok terlebih dahulu ya. Untuk nomornya kita blok terlebih dahulu. Kemudian teman-teman bisa nih klik di sini ya kata link ataupun kontrol K ataupun gambarnya seperti gambar rantai gitu ya simbolnya gitu. Ini bisa diklik ya. Nah, di sini di bagian halaman URL teman-teman bisa langsung saja ketik seperti ini WA titik ME atau .me ya. Kemudian slash masukkan nomor teman-teman tetapi menggunakan awalan itu 62 ya. Contoh seperti ini 628
5794 66 33. Nah, contohnya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung di oke-kan saja ya. Di oke gitu. Suaranya jauh, Mas. Oke, sebentar ya. Bentar. Bentar ya, coba kita perbaiki dulu untuk mic-nya ya. Cek, apakah suaranya terdengar? Halo, cek cek, apakah suaranya sudah terjelas? Sudah terdengar dengan jelas? Ya, masih agak putus-putus, Mas. Masih agak putus-putus ya? Oke, sebentar ya. Ya. Iya, ini pakai WiFi. Oke, suara saya sudah terdengar dengan jelas. Oke, di beberapa daerah kan terdengar dengan jelas ya. Oke, mungkin bisa diperbaiki, mungkin entah itu dari volumenya ya. Oke, jika suara saya terdengar jelas, saya lanjutkan ya. Ya, lanjut, Mas. Lanjut, sudah. Suaranya bagus ya. Oke, ini ada pertanyaan ini ulangan yang tadi pagi ya. Ini lanjutan ya untuk KIT ini lanjutan mengenai fitur atas Sindar. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kebetulan kita sudah nih ya, sudah inputkan PT Indojaya. Kemudian di sini contohnya slogan saya itu masukan termurah dan terpercaya. Kemudian untuk di bagian akhirnya kita inputkan info pemesanan via WhatsApp gitu ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, jika kita misalnya submit langsung ya, bisa submit. Ya, dulu ya. Bentar. Oke, kita tunggu dulu ya, karena kebetulan sinyalnya kurang stabil. Oke, cek. Maaf ya tadi kebetulan dari sinyal juga kurang bagus ya, kurang stabil. Oke, kita coba refresh kembali. Oke, bentar ya. Kita coba untuk ganti koneksi terlebih dahulu ya. Untuk share screen-nya masih ada. Oke, di sini kebetulan tadi kan kita sudah langsung submit ya teman-teman ya. Kita sudah submit. Untuk teman-teman misalnya suara saya kurang terdengar dengan jelas, bisa langsung di open mic saja atau gimana ya untuk mengingatkan ya. Oke, di sini kita bisa langsung refresh saja ya di bagian website kita gitu ya. Kita refresh. Nah, ini tampilannya sudah ada ya teman-teman ya. PT Indojaya termurah dan terpercaya. Kemudian ada juga info pemesanan via WhatsApp gitu ya. Nah, di sini tuh kebetulan ya untuk tampilan mungkin dari teman-teman, misalnya kurang bagus atau bagaimana gitu ya. Teman-teman bisa balik lagi ke admin panel, kemudian diedit ya, diedit. Nah, di sini kita bisa memperbaiki dari segi tampilan. Contoh misalnya untuk ukurannya saya naikkan ya, kita perbesar lagi 36. Misalnya contoh seperti ini. Kemudian untuk ininya kita berikan size di angka 26 gitu ya. Kemudian untuk info pemesanannya sama ya, kita ubah ke 26. Nah, contoh misalnya seperti ini. Kemudian kita bisa nih kita taruh ataupun kita posisikan di bagian tengah gitu ya. Caranya gimana? Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ada beberapa bagian nih. Di sini kita klik saja bagian center ataupun kita pilih yang tulisannya di tengah ini. Nah, jadi dia langsung masuk ke bagian tengahnya gitu ya, langsung pindah posisinya. Nah, misalnya contoh di sini saya akan berikan di sini misalnya title, saya bagikan lagi ya. Nah, contoh misalnya seperti ini. Kemudian kita bisa langsung lanjut saja di submit ya.
Kita submit. Oke. Kemudian kita lihat ya untuk hasilnya. Kita lihat, nah tampilannya akan seperti ini ya teman-teman ya. Tampilannya akan seperti ini. Jadi untuk bagian atas header ini, teman-teman cukup inputkan sekali saja karena memang hanya bisa sekali ya. Dan kemudian teman-teman bisa lakukan edit sesuka hati teman-teman sesuai dengan kreativitas ataupun yang diinginkan oleh rekan-rekan juga gitu. Soalnya contohnya ini mau 2 halaman apa tuh contoh ada 2 baris itu bisa gitu ya. Kemudian ya sudah langsung saja di submit gitu. Mungkin seperti itu ya. Nah untuk di bagian atas header. Oke, kita coba kembali kita lihat ya. Nah tampilannya akan seperti ini. Oke, untuk atas header kira-kira dari rekan-rekan ada yang ingin tanyakan tidak mengenai atas header? Ada yang kurang pahamkah atau misalnya penyampaian saya yang kurang terlalu cepat gitu ya, ataupun kurang dipahami, Ada nih, bisa langsung ditanyakan saja ya. tanya-tanya Ya, silakan Pak. Kang, untuk header di atas header ini berarti bisa dipakai itu ya foto atau sejenisnya ya bisa. Tapi ini Ya, mewakili semua berarti ya. Ini kan produk produk baru nih. ya betul. Berarti kalau produk yang lain itu masih tetap aja ini Ya, di atas header ini apa PT Indojaya gitu. oke. Apa gimana? Oke, mungkin bisa saya apa ya namanya saya perjelas mungkin ya. Sebelumnya untuk pamklis suara suara pelan banget. Suara saya apakah terdengar dengan jelas di rekan-rekan? Cek. Sekarang jelas, Mas, sekarang. Oke, siap. Makasih ya Bu Anik. Oke, saya jelaskan lagi mungkin ya. Pak Ahmad putus-putus. Oke, untuk jaringan memang cukup kurang stabil ya di sini ya. Oke, mohon maaf sebelumnya untuk rekan-rekan. Oke, mungkin saya ulangi kembali ya mengenai ulangi kembali. Oke, sebentar ya. Oh, kalau diisi sama banner itu bisa nggak, Kang? Tes tes. Sebentar ya, teman-teman. Lagi join kembali ya untuk Zoom-nya. Paling makan siang. Enggak. Bentar ya, ditunggu dulu ya. Cek, apakah suara saya terdengar? Belum. Cek, apakah suaranya terdengar, rekan-rekan? Dengar ya? Oke. Jelas, jelas, jelas tuh. Sudah, Oke. sudah bagus. Mungkin saya ulangi kembali ya mengenai atas sidar. Nah, ini bagus nih Mas, suaranya udah Ya, bagus. makasih ya. Oke, saya ulangi kembali mungkin ya untuk rekan-rekan ya. Iya, betul, betul. Ya, benar. Nah, di sini di bagian edit, sorry ya, misalnya teman-teman ini sudah disubmit, ini bisa diedit ya. Jadi teman-teman di sini bisa masukkan sesuai yang diinginkan oleh teman-teman ya, entah itu dari bagian size-nya gitu ya, ataupun misalnya dari tulisannya misalnya mau seperti apa itu bisa ya gitu. Kemudian tak ataupun stylenya dari bagian-bagian yang ingin dipercantik kembali itu bisa gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, untuk bagian nama atas ini bisa masukkan seperti ini ataupun kita bisa inputkan kata SEO deny ya. SEO deny ini akan memanggil tersendiri ya. Contoh kita submit di sini ya.
Kita submit, kita coba untuk refresh kembali nih. Nah, jika isinya SEO deny, dia akan munculnya meta title gitu ya. Kenapa meta title? Karena kita belum setting nih sebelumnya di bagian pengaturan ya. Nih, kita coba lihat dari bagian pengaturan di bagian meta SEO utama. Nah, meta title-nya ini masih meta title ya, tulisan di sini ya. Nah, teman-teman bisa inputkan di sini contoh misalnya seperti tadi ya. PT Indojaya gitu ya. Misalnya contoh seperti ini, PT Indojaya. Kemudian kita submit saja nih ya. Nanti di bagian atas headernya dia akan mengganti sendiri gitu ya. Nah, ini akan mengikuti ya. Seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak Iwan ya, kalau tidak salah ya tadi ya. Kalau misalnya tampilannya seperti ini, apakah ketika kita klik produk akan tetap seperti itu atau mengikuti gitu ya? Itu bisa mengikuti apa ya? Bisa mengikuti gitu. Nah, contoh seperti ini. Jika saya klik dari produk ini, dia akan langsung mengikuti ya. Harga AC Daikin 12 PK terlengkap di Jakarta. Dia langsung mengikuti gitu. Kalau produknya lain gitu, bukan Ya yang ini. bisa, bisa juga. Jadi dia mengikuti karena kan seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jikalau kita ingin seperti itu, kita bisa inputkan di sininya SEO deny gitu. Jadi dia bakal mengikuti apapun produknya dia akan mengikuti. Contoh misalnya di sini saya klik kategori elektronik ya. Nah, dia akan berganti langsung menjadi elektronik gitu. Kalau kalau ini apa kategorinya yang lain misalkan, itu tetap aja ininya apa headernya itu masih itu aja. Ya, untuk headernya masih tetap seperti ini. Yang berubah ini adalah kata SEO deny-nya karena dia langsung mengikuti Pak gitu. Seperti itu mungkin Pak. Kalau Halo? diganti sama banner bisa ya? Gimana? Ganti sama banner. Kalau banner dia di sebelah kiri, Pak. Ya, kalau banner itu dia di sebelah kiri, kiri ataupun kanan. Kalau misal banner itu pembahasannya mengenai gambar ya. Mungkin seperti itu. Nggak maksudnya gini, Mas. Ya. eh, jadi tampilan pada umumnya tuh kayak web pada umumnya tuh ada gambar di atas gitu atau backgroundnya gambar, terus ada tulisannya kayak kayak itu memang kayak banner kayak apa ya bahasanya gampangnya spanduk gitu kayaknya. Kalau misalnya itu kurang tahu ya, karena kebetulan kita juga masih belum mencoba secara menyeluruh ya gitu. Karena emang pada standarnya umumnya kita menggunakan seperti ini gitu. Kalau misalnya untuk gambar kita bisa cantumkan gambar nih di bagian sini ya. Kita klik nih di sini bagian gambar. Bentar ya. Bentar. Aduh, sinyal. Oke, sebentar ya. Oke, untuk gambar sebenarnya bisa ya. Untuk gambar, tapi kalau misalnya dijadikan background itu kami belum pernah mencobanya ya. Nah, untuk gambar kita bisa nih klik di bagian ini ya. Di dekat dengan link gitu ya. Yang tadi sudah saya jelaskan, dekat dengan link ya, link ini. Nah, ini gambar nih ya. Untuk simbol gambar atau image. Ini bisa dimasukkan gitu ya. Bisa dimasukkan. Nah, kita bisa browser di sini. Nah, di sini sudah ada ya untuk ini gambarnya. Tetapi jika ingin menambahkan gambar, nanti teman-teman bisa upload terlebih dahulu gambarnya. Uploadnya di mana gitu ya? Uploadnya itu kita di bagian upload multiple gambar ini di sini ya. Oke, di sini akan saya coba untuk klik terlebih dahulu ya. Nah, dia di sini. Jadi, kalau misalnya teman-teman ingin upload gambar ataupun misalnya mencantumkan deskripsi, menambahkan gambar ataupun menyisipkan gambar ya pada deskripsi, teman-teman upload terlebih dahulu di sini gitu ya. Di choose filenya mungkin seperti itu. Jadi teman-teman nanti masukkan saja inputkan. Dicontohin Mas kalian. Oke, bentar ya. Contoh misalnya di sini saya pakai yang ini ya. Bentar, oke, bentar ya.
Nah, mungkin perlu diperhatikan juga ya teman-teman, rekan-rekan sekalian, jika ada yang ingin menggunakan upload multiple gambar ini, jika misalnya sudah masuk nih ya, seperti ini gambarnya sudah masuk, ini tidak akan bisa dihapus gitu. Jadi tidak akan bisa dihapus. Jadi mohon untuk diperhatikan kembali mungkinnya jika ada gambar-gambar mungkin saya tidak terlalu memerlukan contoh misalnya seperti itu. Nah, bisa misalnya tidak dicantumkan di sini karena tidak terlalu diperlukan, itu bisa ya gitu. Jadi harus dipilih-pilih juga karena di sini tidak bisa dihapus nanti fiturnya. Apa tuh gambarnya gitu. Nah, kita kembali lagi ke bagian atas. Tadi tadi setelah dipilih langsung masuk ya, nggak di submit dulu, Enggak, nggak ada, jadi langsung di open nggak saja perlu di gitu. Iya, gitu. langsung setelah dipilih langsung masuk dia ya. Iya, betul sekali. Jadi kita harus berhati-hati juga nih untuk gambar-gambar Oke. yang misalnya tidak terlalu diperlukan gitu ya. Sini akan saya coba edit ya. Oke, sebentar ya. Eh, ada format tertentu nggak? Terpental, TTK terpental. Oh, mana nih? Oke, mohon maaf ya. Coba saya share screen kembali karena kebetulan jaringan saya emang kurang stabil juga nih. Jadi mohon maaf ya untuk rekan-rekan ya. Oke, di sini kan saya coba ya. Kita masukkan gambar nih. Contoh misalnya di sini. Ulang hilang. Sini saya masukkan gambar ya. Oke, sebentar ya. Nah, di sini saya pilih yang ini ya. Kemudian untuk width-nya ataupun height-nya ini saya coba ganti jadi 150 saja ya. Ataupun misalnya kita masukkan 50 deh gitu ya. Contoh misalnya seperti ini. Kita oke. Nah, dia akan muncul nih di sebelah sini sesuai dengan tempat yang ingin kita cantumkan gitu. Mungkin seperti ini sih Kak kalau misalnya untuk gambar ya. Kalau untuk gambar. Jadi ini bisa disesuaikan kembali. Oke, mungkin seperti Nggak itu bisa sih ya Kak ya. jadi background ya, Mas? Gimana? Kalau dijadikan background gitu, jadi terus nanti tulisannya ada di depannya gitu. Artinya dia background latar latarnya tulisan ini gitu. Ya, kalau misalnya untuk background memang belum bisa ya untuk saat ini memang masih belum belum support gitu Kak. Gitu ya, masih dalam tahap perbaikan juga sih gitu. Karena kan kita juga selalu ada maintenance gitu ya, update terus gitu. Mereka sekarang munculnya di gang-gang. Gitu. Mungkin seperti itu sih ya Kak. Gitu. Ini satu lagi, Mas, itu apa? Cara penulisan filenya ada tertentu nggak? Format tertentu nggak? Misalnya harus apa? Nggak boleh ada itu tanda sambung pakai underscore atau apa gitu? Untuk gambar ya. Iya gambar. Oke, untuk gambar yang pasti itu jangan terlalu panjang, itu yang pasti ya. Pertama, kita jangan terlalu panjang. Diusahakan jika misal memang bisa, kita pakainya format JPG, PNG ataupun JPEG gitu ya. Gitu. Oke, di sini akan saya coba nih, saya masukkan ya. Oke. Nah, untuk format gambar kita bisa masukkan formatnya itu yang paling penting ya, yang paling penting dari segi penamaan. Penamaan itu jangan terlalu panjang gitu ya, tidak terlalu panjang. Kemudian untuk format ya, untuk format gambar itu diusahakan PNG ya, kemudian JPEG gitu ya, ataupun JPG gitu ya. Nah, mungkin seperti ini ya untuk format gitu, untuk format gambar yang lebih dianjurkan karena lebih lebih mudah untuk dibaca juga gitu. Yang terlalu panjang itu kira-kira bagaimana? Berapa kata atau bagaimana? Banyak apa gitu? Mungkin bisa sampai 5 sampai 10 kata aja ya gitu. Sebenarnya 5 sampai 10 kata juga dari sampai 10 kata juga itu udah cukup panjang ya dari segi itu. Kemudian untuk gambar juga Iya. diusahakan tidak ada spasi gitu ya.
tidak ada spasi gitu. Ataupun misalnya jarak ya. Contoh misalnya penamaan nih. Sebagai contoh, misalnya contoh untuk namanya itu pabrik kayu ya. Jika misalnya kita biasanya untuk penulisan pabrik kayu, misalnya contoh seperti ini. Nah, kalau untuk gambar, diusahakan seperti ini aja gitu. Jadi pabrik kayu langsung disatukan saja gitu. Untuk format untuk penulisannya, mungkin seperti itu. Mungkin gitu ya, untuk dari penamaan dari gambar dan juga format. Dan kemudian juga untuk ukuran nih, untuk ukuran ya, untuk ukuran gambar. Untuk ukuran gambar ya, itu diusahakan tidak lebih dari 500 pixel ya. Tidak lebih dari 500 pixel ataupun 500 px gitu. Oke, mungkin seperti itu sih ya kayak dari segi penamaan nih. Yang pertama tidak terlalu panjang ya untuk gambar. Untuk penamaan gambar tidak terlalu panjang, kemudian tidak ada spasi ya. Sebagai contoh ini ada nih pabrik kayu gitu ya. Contoh seperti ini. Kemudian untuk format gambar itu PNG, JPG ataupun JPEG ya. Itu. Dan untuk ukuran gambar kami menyarankan tidak lebih dari 500 pixel gitu ya. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin? 500 pixel berapa kilobyte itu, Kang? Nah, mengenai berapa kilobyte-nya itu tergantung dari gambarnya ya, gitu. Tergantung dari gambarnya juga. Maksimum, maksimum? Biasanya sih kalau kami tidak lebih dari 100 ya, 100 KB gitu ya. Pokoknya tidak lebih dari 1 MB gitu ya, megabyte gitu. Kalau misalnya udah lebih dari 1 MB berarti itu udah cukup besar untuk segi gambar ya, gitu. Mungkin seperti itu sih, Pak. Oke. Mengenai atas header, masih ada yang ingin tanyakan? Jika tidak, langsung kita lanjut nih untuk fitur atas konten. Tidak ada ya, berarti kita lanjut ya ke bagian atas konten nih. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu ya, untuk atas konten ini adalah salah satu fitur untuk melakukan yang namanya optimasi lanjutan. Itu mengenai optimasi lanjutan ya. Itu. Pertama-tama caranya itu kita masuk dulu nih ke bagian atas konten, kemudian inputkan atas konten ya. Nah, di sini kita bisa nih, kita pilih saja ya. Di sini kan ada halaman web, itu masukkan halaman web yang akan kita masukkan atas konten gitu ya. Nah, karena di sini kebetulan sudah ada ya, tuh gambar yang sudah dijelaskan oleh Mas Deva gitu ya pada Zoom tadi pagi. Di sini kita klik terlebih dahulu untuk produknya, kemudian kita ambil linknya ya. Kita ambil linknya. Kemudian kita taruhkan saja di sini gitu ya, di bagian halaman webnya ataupun linknya gitu ya. Nah, sedangkan untuk kontennya sebagai contoh, saya seperti ini ya, sebagai contoh, karena ini kebetulan untuk AC ya. Untuk AC, misalnya gratis biaya pemeriksaan, misalnya contoh gitu ya. Pemeriksaan ataupun misalnya biaya pemasangan, itu bisa ya. Biaya pemasangan untuk daerah Jakarta Barat, misalnya kalau gitu ya. Misalnya contoh seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah, kita langsung saja submit ya. Kita submit gitu. Oke, di sini sudah ya. Sini sudah kebetulan ya untuk hasilnya. Kita bisa lihat untuk hasilnya di sini. Kemudian kita refresh saja gitu. Kita refresh terlebih dahulu.
Oke. Mas Dek. Oke, ini bisa kita lihat ya. Untuk hasilnya ini ada nih. Atas konten itu berada di atas keywordnya ya. Di atas keywordnya. Jadi untuk atas konten itu kurang lebih seperti ini. Nah, untuk atas konten sendiri, ini bisa sebanyak mungkin ya. Misal contoh teman-teman punya 1000 postingan nih. 1000 postingan. Jadi teman-teman bisa inputkan lagi kemudian di atas kontennya untuk untuk postingan pertama, kedua, ketiga, keempat misalnya gitu ya. Ataupun untuk 1000-1000-nya itu bisa gitu ya. Tetapi saya menyarankan jika ingin menggunakan atas konten ini itu bagian-bagian ataupun postingan-postingan yang untuk diinspeksi saja gitu. Mungkin seperti itu ya untuk atas konten. Ada yang ingin ditanyakan? Bentar ya. Hilang-hilang Mas Eko suaranya, Mas. Jadi nggak jelas. Gimana Kak? Iya nggak jelas Pak. Suaranya hilang-hilang, Mas. Kayak nggak ada sinyal gitu. Lu ngezoom di sini. Halo Mas Oke, Deva. kita lanjut ya tadi. Mohon maaf nih untuk ini kebetulan saya sudah ganti device ya. Nah ini baru jelas nih. Oke, mohon maaf ya. Mungkin agak diulang yang terakhir Mas. Oke, sebentar ya. Saya Itu ulang paham terlebih tadi. dahulu ya. Kita share screen terlebih dahulu. Oke, bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini saya coba untuk login kembali ya bersama usaha. Oke, seperti yang kita jelaskan nih sebelumnya ya, untuk hasil dari atas konten ya, untuk atas kontennya itu ada di sini ya, di atas keywordnya gitu ya. Jadi untuk atas konten itu seperti itu. Oke, di sini saya coba buka kembali. Oke, kita ulangi kembali ya. Oke, untuk atas konten tuh jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman yang pertama, teman-teman tuh bisa inputkan terlebih dahulu nih dari link produknya ya, ataupun produk mana yang ingin diberikan atas konten. Kemudian untuk atas kontennya, teman-teman itu bisa masukkan ya, isinya itu bebas gitu, menyesuaikan dari yang teman-teman inginkan gitu. Nah, untuk atas konten tersendiri, cek apakah suara saya terdengar? Dengar. Oke. Untuk ininya tersendiri, untuk isinya itu bebas ya, menyesuaikan dengan produk yang teman-temannya eh, sampaikan ataupun yang teman-teman jual gitu ya, atau teman-teman pasarkan gitu. Nah, untuk atas konten tersendiri itu bisa
nggak lebih dari satu ya gitu. Jadi untuk satu konten, satu produk itu satu. Jadi misalnya teman-teman punya 1.000 postingan, itu bisa ditambahkan semuanya menyeluruh ya. Kemudian setelah itu juga bisa diinspeksi gitu. Mungkin seperti itu. Nah, untuk atas konten ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut nih mengenai fitur yang terakhir ataupun yang ketiga akan yang kita bahas pada Boleh siang tanya, hari ini. Mas. Oke, boleh, silakan. Maaf, Mas, itu atas konten itu fungsi paling utama untuk apa? Maksudnya, apakah untuk update status apa yang pernah kita inspeksi atau gimana? Jadi itu adalah salah satu fitur ya, salah satu fitur basic untuk menaikkan ranking juga ya, ataupun kita sebutnya sebagai optimasi lanjutan gitu. Jadi fungsinya untuk optimasi lanjutan ya. Gitu. Contoh misalnya ketika misalnya contoh seperti ini ya. Nah, produk ini itu sudah diinspeksi nih sebelumnya, tetapi kita contohkan rankingnya itu ada di 12 gitu ya. Masuknya ke halaman 2. Otomatis kan target kita itu adalah page one ya atau halaman pertama. Nah, kita bisa nih menggunakan fitur atas konten ini gitu. Dan tentunya kita harus inspeksi kembali gitu. Jadi optimasi lanjutan. Inspeksinya mulai dari awal, Mas, kayak waktu Iya, sama. pertama kali kita inspeksi. Iya, sama. Untuk langkah inspeksinya sama, tidak ada yang berbeda gitu. Hanya saja kita inspeksinya diulang saja gitu. Oh, Karena ada penambahan ya, ada penambahan bagian. atas konten itu. Iya, betul sekali. Itu berarti kan bisa untuk mengupdate apa ya informasi lanjutan gitu kan, Iya, dioptimasi betul. gitu kan. Karena dia Oke. kan dari isinya tuh sudah berbeda lagi ya gitu. Tuh, Mbak. Ada yang ditambahkan dari isinya. Oke. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan langsung open mic Ya, ya. ya, yang barusan saya kurang paham maksudnya kalau ada apa penambahan bisa diinspeksi lagi gimana maksudnya? Ya, gini. Contoh kan seperti ini, Kak. Anggap saja ini yang pertama-tama ini anggap saja untuk atas kontennya kita belum inputkan gitu ya. Jadi kan untuk postingan awal itu pastikan dari sini ya, dari bagian harga gitu ya. Kemudian sampai di akhir ya, di akhir sampai sini sampai bagian Shopee gitu ya. Nah, itu tuh adalah misalnya isinya ya kan Kak, isinya. Kemudian kita tambahkan lagi isinya gitu ya. Kita tambahkan isinya lagi tetapi berada di atas di bagian kepalanya kita sebutnya gitu. Otomatis untuk isinya itu menambah lagi kan Kak, ditambah lagi gitu. Jadi ada yang baru. Nah, bagian baru ini adalah bagian yang memang seharusnya kita isi gitu. Jadi memperkuat kembali dari eh, pengisian produk kita gitu Kak. Hmm, berarti fitur baru ya? Ini sebenarnya fitur basic untuk optimasi lanjutan Oh, gitu Kak. ya, oke, makasih. Jadi untuk memperkuat postingan produk kita ya gitu. Oke, Oke. oke. Mas, Ya, boleh silakan. nanya nggak, Mas? Tanyakan. Ya, silakan. Boleh nanya, Mas, saya Bu Ani, Mas. Ya, silakan. Gini, Mas, saya pernah posting penawaran untuk tempat kos. Ya, ada beberapa kamar gitu ya, Mas ya. Ya, Nah, saya. terus gini, Mas, asumsikan dalam penayangan itu berapa bulan kemudian itu kok kamarnya sudah laku, Mas. Misalkan udah full penuh gitu ya, Mas. Sehingga penawaran itu udah selesai gitu. Nah, sebaiknya ini konten yang sudah terlanjur kita posting ini, manakala sudah penuh, ini kita hapus atau kita biarkan, Mas. Nah, dalam pengertian bahwa Ya, oke. seandainya ada orang yang mau kos, terus dia nanya, kita jawab, oh maaf sudah penuh kamarnya, Oke. atau bagaimana, Oke. Mas, supaya Oke. postingan Oke. kita ini permanen gitu, Mas. Oke, mungkin oke Mohon saya penjelasannya. saya paham ya mengenai Ya, hal itu. Oke, yang ya. pertama itu kita kalau misalnya kita hapus itu pertama sebutlah eh, percuma gitu ya kan ya Bu ya, karena produk Ibu itu sudah ada di database Google gitu ya. Karena kalau Oh gitu. misalnya sudah muncul di Google, otomatis kan
itu masih ada tetap di Google gitu ya. Walaupun misalnya di WSP Ibu sudah tidak ada gitu. Jadi tetap muncul di Oh, Google. Nah, saran dari saya itu tidak perlu dihapus ataupun ditarik kembali lah gitu ya. Itu tidak perlu. oh, Pertama, alasannya kenapa seperti itu, menaikkan traffic juga gitu. Itu menaikkan traffic ya. Setiap orang yang klik datang ke WSP kita itu menaikkan traffic kita gitu. Itu lebih bagus gitu ya. Dan kemudian untuk penanganannya gitu ya atau iya, antisipasi jika solusinya sudah gimana, Mas? penuh gitu ya Bu ya, itu Heeh. Ibu bisa Markasnya penuh. bisa sampaikan saja bahwasanya ini sudah sold out atau gimana gitu ya. Dan Ibu sarankan ke eh, misalnya tipe yang lain gitu. Itu bisa Bu seperti itu. Jadi itu lebih bagus seperti itu. Iya, maksudnya tidak ingin mengecewakan gitu loh, Mas. Ya tidak apa-apa Bu. Itu kan biar biar lebih trafficnya juga biar lebih kuat juga WSP kita itu tidak apa-apa. Hmm, Mungkin seperti itu sih gitu. oke, oke. Jadi kita kasih anu ya jawaban ya, Mas, biar Iya, nggak yang kecewa ya. ya yang penting kita ada respon gitu ya. Iya, Ada iya. respon dari kitanya itu tidak akan terlalu berdampak buruk. Nanti dia juga bakal Oke. mencari yang lain ataupun misalnya lebih bagusnya lagi, ibu mempunyai produk yang sama, mempunyai kosan juga ya gitu ya, Alternatif. tapi tipenya yang berbeda gitu. Dan itu bisa bisa lebih bagus juga ditawarkan seperti itu ya. Oke, oke. Ya, Mas. Terima kasih, Mas. Ya sama-sama. Mengenai atas konten ada yang ingin ditanyakan lagi? Eh, Maaf Pak, saya mau Oke. tanya ya Pak, Oke, silakan. yang atas konten itu Pak, itu Ya. berapa karakter ya Pak, maksimalnya ya Pak? Oke, untuk berapa karakternya? Oke, tadi belum saya sempat jelaskan ya. Untuk atas konten ini, dia itu sifatnya kurang lebih sama seperti meta deskripsi ya, tetapi hanya saja masih bisa masih lebih panjang lagi gitu. Kalau misalnya meta deskripsi kan 160 karakter ya Pak ya. Yang seperti kita tahu untuk meta deskripsi itu 160 karakter. Nah, kalau misalnya untuk atas konten itu bisa sampai kurang lebih 200 200 eh 200 karakter gitu ya. Ataupun bisa juga kurang lebih sampai 100 kata gitu. Itu bisa gitu. Tetapi saran dari saya sih jangan terlalu panjang ya, jangan terlalu panjang juga gitu. Yang penting penawaran-penawaran yang kita miliki itu bisa dimasukkan di situ gitu. Mungkin seperti itu ya untuk Pak Bagus ya tadi ya. Oke Pak. Ya, Mak, oke, saya Mas. sorry Pak mau tanya lagi nih. Ya Tadi boleh yang Bu silakan. Anik itu ya Pak, yang masalah kos itu ya Pak. Ya, oke. Kan permasalahannya kan kos itu kan sudah penuh nih Pak, Ya, ya kan? Sedangkan web kita masih ada kan? ya, Apakah kita eh, edit lagi, terus di situ sold off atau langsung kita optimasi lagi gitu Pak, bahwa itu udah sold off gitu. Soalnya kalau misal cost itu kan berlakunya agak lama ya, misalkan ya betul. bulan gitu ya kan. Jadi supaya orang itu oh ya oh ini udah sold off nih gitu. Ya, Terus kalau misalkan sudah nggak ada lagi, baru kita edit lagi, terus kita eh, oke nih eh, bisa menerima cost gitu lagi. Kita oke. optimasi lagi. Apa gimana Ya. Pak? Itu apa solusinya tuh Pak? Oke, mengenai optimasi ya, sebenarnya mengenai optimasi seperti sebelumnya kan kalau misal kita lihat ya, saya menyesuaikan dari postingan Mas Deva sebelumnya nih ya. Bentar. Oke, contoh misalnya seperti ini kan ini harga AC Daikin gitu ya, terlengkap di Jakarta. Nah, kalau misalnya yang disebut dengan optimasi itu ada penambahan di salah satu bagian yang kosong gitu ya. Kalau misalnya contoh kita ubah misalnya contoh di sini gitu ya. Ini jadi sold out gitu ya, sold out ataupun misalnya habis. Terus kita inspeksi, itu kemungkinan itu bisa turun. Itu yang pertama untuk inspeksinya. Ataupun untuk ranking di Google-nya ada kemungkinan ya, bukan berarti pasti, tapi ada kemungkinan. Ataupun bisa juga ada kemungkinan untuk tidak terindeks gitu. Karena kan ini masih satu sini ya, sedangkan kalau di atas konten itu tempatnya sudah berbeda lagi. Update-nya kan baru nih kemudian ya. Dan tempatnya juga berbeda, tidak masuk ke dalam yang namanya keyword gitu ya di sini ataupun tidak masuk juga di bagian deskripsi gitu. Jadi saran dari saya kita bisa seperti tadi ya yang saya katakan sebelumnya kepada Bu Anik gitu ya.
kita sampaikan saja bahwasannya kita itu sudah sold out gitu ya kebetulan. Dan kemudian kita kalau misalnya masih ada eh, kamar yang lain yang misalnya range-nya itu lebih tinggi mungkin ya ataupun harganya lebih tinggi, itu kita bisa tawarkan gitu. Jikalau eh, yang ngecek itu berminat, mungkin seperti itu sih gitu ya. Mungkin seperti itu ya untuk Pak Bagus tadi ya. Gitu, Pak. Pak, Nah, sorry nih cukup. Pak. Kita nggak merubah keyword nih Pak. Misalkan Ya, harga C Dekan 19 terangkap di ya, Jakarta ya kan. ya, Ya itu ya. nggak merubah keyword. Tapi Hmm, kita merubah eh, apa konten Pak di atas itu Pak. iya, Bahwa itu iya, soal apakah iya, itu jadi traffic kita akan menurun atau iya, gimana nih Pak? Apa tetap apa namanya? Kan kita optimasi iya, lagi ya iya, Pak. Kan iya. masalahnya itu. Tidak nggak kita nggak Hmm, merubah oke, keyword gitu Pak. oke. Iya, makanya tadi kan sudah saya jelaskan ya. Untuk entah itu misalnya Bapak mengubah di Oh, karena kurang keyword anu gitu ya. untuk dibenerin bacaannya. Iya, rasanya. Oke. Kita tidak, contoh misalnya kita ubahnya di sini di bagian deskripsi itu sama saja Pak, karena kan bagian deskripsi ini sebelumnya sudah terisi, ya kan? Yang disebut dengan optimasi itu adalah penambahan kata yang bagiannya memang kosong gitu. Seperti atas konten tadi kan sebelumnya ini kan tidak ada kan ya Pak ya? Nah, ketika kita inspeksi itu akan menjadi suatu optimasi karena sebelumnya bagian ini kosong gitu. Jadi lebih baik kita biarkan saja sih Pak gitu ya. Oh gitu. Gitu. Oke Jadi nih Pak. ya, mungkin gitu ya untuk rekan-rekan yang lain, misalnya jika ada yang jika misalnya, aduh stoknya habis nih, entah itu barang gitu ya, ataupun produk-produk yang lain, ataupun misalnya jasa gitu ya, teman-teman biarkan saja, karena itu bisa memperkuat juga traffic kita kalau ada yang masuk mengeklik dari postingan kita itu lebih bagus gitu ya. Dan kita jawab saja sejujurnya gitu ya, bahwasanya stoknya sedang habis gitu ya, ataupun misalnya belum ada lagi restock ataupun nggak ada yang kosong gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke. Sampai sini, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai atas konten? Jikalau tidak, saya lanjut nih ke bagian terakhir yaitu eh, bawah header. Tuh. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak, saya langsung ya ke bagian bawah header. Oke. Kita lanjut ke bagian bawah header. Nah, bagian bawah header ini sebenarnya hampir sama ya, seperti atas header gitu ya. Hanya saja penempatannya gitu ya dan fungsinya. Kalau misalnya atas header biasanya digunakan itu untuk penamaan dari PT, contoh nama PT gitu ya. Nah, bagian atas konten ini contoh bisa promo yang eh, cukup panjang itu bisa ya, entah itu promo ataupun misalnya penawaran yang lain gitu itu bisa ya. Kalau ingin jadi seller gitu itu bisa cantumkan di situ ya. Contoh misalnya di sini promo akhir tahun. Promo akhir tahun. Itu kan lebih lebih panjang ya. Akhir tahun gitu. Nah, promo akhir tahun diskon misalnya ya, diskon 25% gitu ya untuk produk ya untuk produk elektronik misalnya seperti itu. Elektronik. Nah, kemudian kita submit saja nih. Kita submitnya di sini ya. Kemudian kita coba untuk balik lagi ya, refresh. Nah, posisinya ada nih di sini. Promo akhir tahun gitu ya, diskon 25% untuk produk elektronik. Oke, sebentar ya. Sini saya perbagus lagi untuk tampilannya. Sini akan saya ubah ya. Misalnya contoh 36, kemudian saya pindahkan di tengah gitu ya. Dan saya submit. Oke, kita klik beranda, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, tulisan promo akhir tahun ini ataupun di bawah header ini, dia akan muncul di seluruh bagian, ya, seluruh bagian. Contoh di sini saya akan coba untuk menambahkan kategori ya. Saya menambahkan kategori, misalnya contoh di sini sepatu ya, sepatu running. Oke, kemudian kita submit nih.
Ini biar terlihat saja ya, untuk terlihat ya. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, ketika kita klik sepatu running, dia akan ada tetap ya. Jadi ini misalnya promo yang paling besar-besaran gitu ya. Promo besar-besaran agar si pengunjung ini lebih tertarik untuk melihat di bagian elektronik gitu. Kurang lebih contohnya tuh seperti itu ya untuk bawah header gitu. Sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan tidak? Oke. Maaf nih Pak, Ya, silakan. kalau misalkan ini kan promo akhir tahun diskon 25 ya kan, Ya, untuk elektronik. ya. Sedangkan sepatu itu akan muncul lagi, Iya, betul. akan muncul lagi. Terus kalau misalnya kita bikin ini dalam dalam satu produk atau kita kalau misalkan ada produk lain apa ini ikut juga Pak apa namanya apa di bawah header ini nih Pak Oke. Ini tulisannya nih ya. Pak. Oke. Misalkan ini kan elektronik, terus Ya, saya ini tutup misalkan tutup bukan elektronik lah yang lain ya. gitu. Ya, Apa oke. ini terbawa juga apa enggak Pak? Tetap terbawa. Ini kan salah contohnya saya buka ya di bagian elektronik misalnya contoh seperti ini. Ini bakal tetap muncul, Pak, gitu. Karena kan kita contoh misalnya kita ada targeting untuk penjualan elektronik nih gitu ya akhir tahun gitu misalnya contoh seperti itu jadi dia setiap bagian yang ada bawah headernya dia akan muncul seperti itu Pak terus gitu. Eh, Jadi Apa sifatnya itu hanya berarti untuk anu ya, untuk semua item ya itu berarti ya. Satu-satu sebentar ya satu-satu ya mohon bersabar ya coba untuk Pak eh, Agus terlebih dahulu. itu Oke. berarti ini ya Pak. Berarti dalam satu domain itu ya Pak semuanya sama gitu Iya, ya. iya betul. Gitu. Sama seperti atas konten Pak jatuhnya ya Pak ya. Atas header, sorry. Atas header. Oke, jadi dia tetap di bagian manapun dia bakal ada gitu. Oh gitu. Iya betul. Oke deh Pak, terima kasih nih Pak. Oke, silakan tadi ada yang bertanya mungkin silakan. Ya, Mas. Halo Ya Mas, silakan. halo. Ah, berarti kalau di beranda atau di home-nya gitu tetap ada juga ya? Iya betul. Ini tetap Oh, ada seperti ini contoh gitu. oh. Tapi namanya apa? Bawah header ya? Iya Padahal di bawah atas. header. Oh, gitu ya. Iya. Jadi kalau ini saya ingatkan kembali mungkin ya untuk rekan-rekan untuk bagian-bagian fitur yang tadi kita kita bahas tadi ya. Nih atas konten itu bagian yang memang dilakukan untuk optimasi, sedangkan untuk atas header dan bawah header itu bukan ya gitu. Jadi yang fokus untuk optimasi lanjutan yaitu atas konten gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin rekan-rekan? Pak, berarti kalau misalkan kita punya WSP nih Pak ya kan, satu domain Ya. itu ya Pak ya kan. Berarti kalau kita beberapa macam produk kan, kalau misalkan kita pakai pakai ini, berarti semua produk itu akan muncul ya Pak ya kan. Iya. Nah, berarti kalau misalkan untuk menghindari suatu mis, eh, nah kan dalam beberapa produk itu kan ada ini Pak, eh, sudah di udah dioptimasi ya Pak. Misalkan Iya A betul. udah dominasi, Iya betul. terus B udah dioptimasi. Nah, terus kita baru bikin nih yang ini nih, ya kan? Untuk bawah headernya gitu. Oh, hiddennya. Nah, itu kan Oke. berarti kan semuanya tuh Pak yang ada di dalam satu domain itu ya Pak. Iya. Nah, itu akan berpengaruh nggak itu Pak yang sudah dioptimasi itu Pak? Dia langsung ada langsung 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 masuk Pak dia otomatis karena kan dia bukan per produk Pak jatuhnya. Oh gitu. Oke, Iya, oke, karena oke. kalau misalnya untuk yang diinspeksi kan kebetulan untuk yang inspeksi itu kan per produk Pak gitu. Jadi dia bakal langsung masuk tersendiri karena dia memang bukan ke produknya gitu. Karena kan kalau yang fokus untuk produknya itu kan seperti contoh tadi ini nih apa ya, yang produk ini. Nah, ini contohnya nih.
ini adalah satu hal yang pasti di dalam produknya. Jadi dia bakal menghitung yang ada di dalam produknya itu, gitu. Mungkin seperti itu sih Pak, gitu. Oke deh Pak, kalau gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Berarti Oke. kalau misalkan kita bikin kayak apa header atas sama header bawah itu berarti kita harus hati-hati juga ya Pak. Takutnya ada produk yang nggak kena diskon, ada yang diskon ya Pak. Iya betul. Jadi Optimasi gitu kita ya Pak. Berarti ya, kita harus punya satu domain yang khusus untuk misalkan satu produk itu ya Pak ya. Kalau misalkan mau bareng-bareng untuk diskon gitu ya Pak. nah kalau misalnya ini kan sebenarnya bisa diedit Pak untuk kata untuk bawah header ya sama. Nih kalau misalnya kita lihat sebentar ya. Nah ini dia sama hanya bisa sekali ya. Jadi ini bisa diedit terus. Misal contoh contoh kan ini akhir tahun ya. Promo akhir tahun. Misalnya contoh kita udah masuk ke 2025. Ini bisa diedit lagi Pak gitu. Bisa diedit Bapak tinggal masuk aja misalnya akhir tahun menjadi awal tahun gitu ya. Itu bisa gitu ya. Nah, mungkin seperti itu sih, Pak. Jadi ntar Bapak langsung submit saja, dan dia bakal langsung masuk sendiri gitu. Oh, oh, berarti kalau yang udah dioptimasi itu nggak pengaruh ya Pak ya berarti ya. Nggak bakal Detail doang, berpengaruh, Pak. Jadi nggak dia pengaruh. fokusnya di bagian yang ada produknya saja gitu. Produknya aja ya. Berarti nggak Ya. pengaruh. Terus udah gitu kalau kita di optimasi sudah ada di Google itu, berarti itu muncul ya Pak. Iya, Kalau langsung muncul. cek Ini ya, langsung muncul langsung gitu. muncul ya. Iya, Oh gitu ya. Oke deh Pak. iya. Pak, terima kasih banyak Pak. Yuk, sama-sama gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Eh, ini Mas, kalau apa namanya atas konten berarti dia ngikutin konten ya. Kalau Iya, kontennya iya ganti dia betul. nggak yang itu ya. Iya, Beda betul sama betul. ini ya, Betul sama sekali. atas header atau bawah header tadi ya. Iya, Oh, betul sekali. ya kalau atas header atau bawah header tuh Dia semua ngikut domain. Iya, semua betul. produk dia akan tampil gitu ya, Iya, muncul ya. betul Oh, sekali. oke, ya, kasih. Oke, sama-sama. Oke, ini saya buka bagian Meet ya, ataupun di bagian kolom chat. Oke, ini tadi ada yang banyak mengenai suara hilang ya, jadi mohon maaf ya. Emang tadi jaringan kurang stabil juga kebetulan ya, untuk device saya gitu ya. Oke, ini ada yang nanya nih, Kaneli ya. Boleh nanya portal kota ya tentang cara di Google Search Console-nya untuk link web dan produknya sehubungan dengan SEO. Mengenai portal kota itu memang harus langsung ke bagiannya Kak ya, karena kami untuk bagian portal kota itu langsung ada pemegangnya itu Pak Dede gitu ya. Gitu. Untuk Pak Dede langsung ya untuk Kaneli. Jadi untuk portal kota memang langsung saja bertanya ke bagiannya gitu sih ya Kak ya. Mas nanya Mas, Oke, silakan. saya mau tanya nih untuk isi WhatsApp Mohon maaf Kak, itu sebelumnya suaranya agak kecil ya Kak ya. Bisa diulang lagi mungkin Kak? untuk yang diisi konten itu di deskripsi itu kan ada COWA kan. Iya betul. Tampilan WhatsApp saya itu dia masih ada 62-nya. Gimana cara ngilangin 62-nya biar tampilannya cuma langsung nomor WhatsApp itu? Oke, sebelumnya kakaknya Gimana udah di masuk luar? CWA tidak kak? Sudah Inti. saya kan saya kan WSP DTS ya. Itu kan ada diisiin tuh. Nah, tapi tampilannya yang WhatsApp itu, nah itu dia 62 gini nih. Terus yang tanda WhatsApp yang di depan tuh hilang, cuman warna hijau aja kan jadi tampilannya nggak cantik ya. Coba kak apa namanya? Shape-nya ini Diinfokan ya. domainnya, ya, diinfokan domainnya ya. Ke Zoom chat aja coba, biar saya lihat terlebih dahulu. Oke, ini ada lagi ya di chat. Mas atas header itu bisa dimasukin gambar atau foto kan? Ya, untuk atas header bisa ya, gitu. Tapi perlu diperhatikan lagi untuk resolusinya tidak lebih dari 500 ya, atau menyesuaikan ya, mungkin seperti itu. Apa ada rekamannya untuk sesi yang tadi siang dan pagi ini? Ya nanti akan ada ya. Insya Allah akan ada rekamannya gitu ya. Oke, untuk Bu Evi, bentar ya. Kita coba lihat dulu ya. Oke, sebentar ya. Produknya yang mana, Kak?
Boleh boleh diinfokan mungkin? Buka aja salah satu, Mas. Buka aja salah satu. Oke, coba ya. Oke. Oh, ini ya Kak ya? Iya, Oke, bentar ya. semuanya gitu. Ah, ini juga nih Kak. Iya, benar. Nah, sebelumnya Kakak udah pernah masukkan script sebelumnya Kak? Enggak pernah. Kalau yang saya masukin script cuma yang widget doang sih. Yang widget. Nah, itu bisa berpengaruh juga Kak dari widget gitu. Oh. Tapi tampilan widgetnya kan bagus ya, tampilan widget sebelah kanan ya. Ya Apakah kalau itu bisa berpengaruh ya? kalau misalnya ini Kak untuk widget itu sebenarnya berpengaruh ya karena dapat merusak script bawaannya juga nih seperti yang kita lihat nih. Ini beranda kok ya, foto profil seperti ini juga langsung berubah nih. Berarti ini ada script yang terubah Kak. Gitu. Nah, terus cara baik perbaikinya? Nah, mungkin Kakak bisa chat ke salah satu tim teknis ya, salah satu tim teknis. Nanti Kakak bisa minta bantuannya ya. Oke, siap. Insya Allah nanti akan dibantu ya, gitu. Oke, siap. Oke, mungkin nanti bisa disampaikan ke salah satu tim teknis ya, gitu. Oke, Mungkin siap, seperti Mas. itu ya Kak ya. Terima kasih. Untuk KIV, oke sama-sama. Mengenai CWA, coba ya. Ini saya klik terlebih dahulu, coba. Nah, ini langsung masuk benar Kak ya? Untuk KIV. Benar, Untuk, benar, benar. nah oke. Jikalau ininya memang masuk ya sebenarnya tidak tidak terlalu berpengaruh ya Kak ya. Yang penting memang masuk langsung ke WhatsApp-nya gitu. Oke, mungkin seperti itu sih ya untuk KIV ya. Mungkin nanti bisa dibantu report saja ke salah satu tim teknis kami nanti ya, tim support kami nanti. Siap, siap, siap. Terima kasih. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup nih. Kebetulan sudah jam setengah tiga juga ya. Gitu. Ya, saya ada yang mau ditanyakan juga sih. Oke, Eh, silakan. Memang terkait WSP juga, Mas. Kalau memang Boleh. yang lain mau meninggalkan nggak apa-apa kayaknya. Kalau memang ini yang terakhir gitu. Ya, boleh. Silakan. Ah. Itu apa? eh, saya apa belum isi WSP-nya. Cuma saya udah pernah coba itu pakai full page-nya untuk landing page Oke. gitu. Oke. Eh, tapi ini yang terakhir saya coba itu nggak muncul landing page-nya gitu, nggak muncul tampilannya, nggak nampil gitu. Oke. Coba saya kasihkan ininya ya, bisa ya di Oke. di sana. Untuk landing page ya, di full Hmm. page kan ya kayak. Ya di full page. Nah, untuk di full page ini kakaknya mungkin bisa lihat terlebih dahulu untuk dari segi penamaan nih. Nah, itu yang pertama. Kemudian diusahakan tidak ada spasi ya. Diusahakan tidak ada spasi Kak. Gitu. Oke ya. Nah, mungkin Terus, kakaknya bisa cek terlebih dahulu. Kemudian jika misalnya memang tidak tampil, kakak lihat kembali di konten linknya ataupun scriptnya ya Kak ya. Karena kan itu coding ya Kak ya. Script coding ya. itu sebelum dimasukkan. Sebentar ya. Oke. Saya dengar. Oke. Mengenai source ataupun misalnya scriptnya, kakaknya sebelum masukkan di full page, kakaknya bisa uji coba terlebih dahulu nih di Hmm. yang namanya Wetri School ya, Apa? Wetri School gitu ya. Oh, bisa dituliskan atau apa? Saya ini nggak familiar. Ya, bentar ya. Test code ya. Nah, jadi di sini tuh sebelum kakaknya masukkan untuk script ya, untuk mungkin ini pengetahuan juga untuk yang lain-lainnya jika ingin menggunakan full page. Sebelum dimasukkan ke full page ataupun landing page, kakaknya bisa masukkan dulu scriptnya di sebelah sini, di sebelah kiri ya. Hmm. Jika sudah, langsung aja di klik run. Di Hmm. klik run ini nanti dia akan tampil nih di sebelah kanan hasil programnya Hmm. jalan ataupun tidak gitu. Jika Eh, memangnya Kalau jalan, tandanya apa bagus gitu apa ya, ininya? ya kalau misalnya nanti dia bakal bakal ada di sini ya hasilnya. Jika ada yang error dia akan muncul error gitu ya. Oh Atau gitu. misalnya ada script yang terpotong dia akan langsung tidak jalan juga gitu. Jadi di tesnya di sini gitu.
Oke. Di sini linknya akan saya berikan ya di chat Zoom Ya. ya. Oke. Oke, itu bisa dicoba ya untuk rekan-rekan semuanya nih. Gitu. Oke, terus Mungkin seperti ya jadi kakaknya bisa mencoba terlebih dahulu mungkin seperti itu karena oh, dari skripnya biasanya ada yang terpotong tuh ataupun dari linknya Kak gitu. we schools apa tadi? Ini kom apa-apa? Saya belum. Ini ada W3 School Tray Editor gitu ya. Itu bisa langsung diklik saja ya. Oh, gitu. Oke. Oke. Kalau fotonya ada apa? Ketentuan tertentu juga nggak? Gimana? Saya khawatirnya itu dari foto, mungkin fotonya nggak cocok ininya Kalau foto, penamaannya. kalau misalnya emang, oke, untuk foto sih, kalau misalnya nggak cocok atau gimana, sebenarnya skrip untuk tampilannya masih tetap jalan, cuman hanya saja fotonya tidak muncul Oh gitu. gitu. Oke. Untuk boot bliss ya, boot bliss ini untuk cek apa Mas? Ini untuk cek script fitur landing page ya, gitu. Untuk landing page. Ini khusus landing page aja ya, yang Iya, ya karena ini Wiscos. untuk script-scriptnya lah, misalnya untuk script-script bagian seperti landing page ataupun misalnya dari widget gitu ya. Itu bisa dicek ataupun bisa diuji coba terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke WSP di Waitress School itu gitu. Kalau script yang kayak apa web gitu bisa juga nggak? Iya, bisa gitu. Oh gitu. Oke, Ini oke. linknya link yang lagi kepake sekarang ya, yang Iya, betul. Ini link yang lagi dipakai sekarang. Bisa aja ya cari W3 School tes kode gitu. Dia bakal muncul kok. Gitu. Oke, mungkin Eh, eh, sorry Pak, itu langsung run gitu ya Pak? Otomatis gimana? ya? Langsung run ya WST Iya, jika misalnya sudah dipastekan semua di sebelah kiri nih apa ya, ya? sudah dipastekan, langsung saja klik run gitu. Nanti Oh, hasilnya akan tampil di sebelah kanan gitu. oh gitu. Oke. Tadi saya coba, ini saya lagi buka eh, pilihannya yang mana ininya banyak ininya. Yang ini Kak, nih kakaknya pakai yang ini aja, Waitress School Try editor. Editor. Ya itu kan yang apa? Saya eh, eh, itu ya, pakai link yang barusan kepake kan maksud saya coba Wischoolnya yang mana pilihannya. Saya buka Wischoolnya itu .com sudah itu yang ininya saya buang tadi. Saya hapus. Ini kakaknya tinggal klik bentar ya. Ini di Ya, chat Zoom kan sudah saya sampaikan nih Kak. Kebetulan kakaknya tinggal ya, klik aja sih kebetulan. Nanti dia langsung masuk ke sini kan nih. ya, itu kan ini yang terlihat di situ. Ya. Tadi saya buang ininya, ambil ini nama webnya aja, wischool.com aja gitu. Jadi pilihannya yang mana gitu. Iya, kakaknya langsung saja Kak, langsung saja klik Web3 School Try Editor gitu. Nanti dia bakal muncul Kak paling atas. Ini kan contoh nih saya nih. Ini Hmm, saya cari di Google nih ya, Web3 School HTML tes kode. Dia langsung muncul Kak di paling atas. Yang Web3 School Try It Editor gitu. oke. Oh, yang di chat itu tinggal diklik aja kok buka, Bu. Iya, Iya, betul tapi gitu. saya nggak pakai yang itu tadi udah saya buang belakangnya. Oke, oke mungkin seperti itu sih ya. Ah, oke, mungkin cukup sekian ya untuk eh, Zoom kali ini nih ya. Bulan materi kita sudah cukup ya. Kita hari ini sudah belajar mengenai atas header, atas konten, dan juga bawah header. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf ya mengenai sebelumnya, mengenai kendala sinyal ya, ataupun penyampaian saya yang kurang eh, baik, ataupun ada kata-kata yang memang kurang pantas untuk diucapkan gitu ya. Saya ucapkan mohon maaf sebelumnya kepada rekan-rekan. Terima kasih sudah join pada Zoom kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.